Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Nah, di sini saya akan membahas mengenai barisan dan deret aritmetika dan barisan dan deret geometri ya, karena dalam barisan dan deret itu terbagi menjadi dua, ada aritmetika dan geometri. Akan tetapi sebelum ke inti mengenai aritmetika dan geometri, kita harus terlebih dahulu mengenal apa itu barisan, apa itu deret. Bagaimana sih penyelesaian antara barisan dan bagaimana sih penyelesaian antara deret. Perbedaannya terletak di mana sih? Oke. Nah, sebelum kita membahas secara jauh mengenai barisan aritmetika, kita harus mengenal dulu apa sih pengertian dari barisan bilangan. Barisan bilangan itu kan himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu, gitu kan? Nah, di sini ada suatu urutan bilangan atau himpunan bilangan ya. Nah, ada 2, 4, 6, 8, 10 sampai dengan UN ya. Ini sampai dengan UN, ini sampai dengan UN, sampai dengan UN. UN itu apa? UN itu adalah jika kita mencari suku ke 100, jika kita mencari suku ke 90 atau secara simpelnya begini deh. Ketika misal di suatu pesta ya, di suatu pesta itu ada bukan sebuah kursi, ada banyak kursi ya. Misal barisan yang pertama itu terdapat 2 kursi, barisan yang kedua ada 4 kursi, barisan yang ketiga ada 6 kursi, barisan keempat ada 8 kursi, sampai barisan ke 100 ada berapa kursi sih ya. Jadi itu bilangannya itu berpola ya. Jadi berpola tuh bilangan. Nah, polanya bagaimana? Kita harus mengenal di sini. Ada pola ya, pola perbedaan antara aritmetika dan geometri gitu kan. Nah, pola bilangan pada barisan aritmetika itu yang seperti apa? Geometri yang seperti apa? Kita coba ke contoh. Nih 2, 4, 6, 8, 10 sampai UN ya. Di sini ada perbedaan tidak dari setiap pola bilangannya? Ada. Nah, ini berarti kan setiap bilangan itu ditambah oleh 2. Ya, jadi selalu konstan nih penambahannya. Gitu kan? Tambah 2. Yang ini selalu konstan dikurang 4 gitu kan? Dikurang 4. Dikurang 4. Dikurang 4. Nah, kalau yang ini bagaimana? Coba, ini 2, 4, 8. Ini enggak konstan dong penambahannya. Tapi di sini ada kelipatan, bisa kalian lihat kan? Nih, 2 ke 4 berarti dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 dikali 2 gitu kan? 16 ke 32 dikali 2. Nah, kalau yang ini bagaimana? 81 ke 27 dikali 1 per 3. 27 ke 3 dikali 1 per 3. 3 ke 1 dikali 1 per 3. Nah, jadi perbedaannya terletak antara si ininya nih. Operasi aljabarnya ya. Ini disebut dengan barisan aritmetika ketika operasi aljabarnya penjumlahan dan pengurangan di aritmetika. Ketika aljabarnya perkalian atau pembagian, dia merupakan deret geometri atau nanti barisan geometri gitu ya. Oke. Nah, langsung saja ke barisan aritmetika ya. Tadi kan sudah saya bahas mengenai barisan aritmetika. Nah, saya punya angka 2, 4, 6, 8, sampai dengan UN. Nah, 2 ini disebut dengan U1, 4 ini disebut dengan U2, 6 ini U3, 8 ini U4, sampai dengan UN itu adalah UN gitu ya. Nah, di sini ada U1. U1 itu kan suku pertama. Suku pertama bisa disimbolkan juga dengan A atau U1 itu bisa disebut dengan A. Nah, kemudian ada beda. Beda itu apa sih? Beda itu selisih antara sukunya atau tiap sukunya. Jadi ketika kita mencari beda. Beda itu adalah bilangan setelahnya di sini dikurang oleh bilangan sebelumnya. Berarti U2 dikurang U1, ini bisa juga dong. Kalau misalkan ada U4 dikurang U3, bisa juga dong. Nah, kita coba nih. Apakah hasilnya sama atau tidak? U2 dikurang U1 berapa? 4 dikurang 2 sama dengan
2. U4 dikurang U3 berapa? 8 dikurang 6 sama dengan 2 gitu kan. Nah, itu adalah untuk mencari bedanya gitu. Nah, N, kalau N itu apa? N itu adalah urutan suku. Maksud urutan sukunya gimana? Misal, urutan suku itu kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini urutan ke-4 gitu ya. Nah, kalau UN, berarti UN itu adalah suku ke N. Jadi sama aja, UN dengan UN sebenarnya sama. Jadi cuman kayak untuk mencari UN ya, nanti dicari dengan cara seperti ini. N itu adalah urutan suku keberapanya. Nah, ini sekarang kita langsung saja ke contoh 1. Tapi sebelum ke contoh, ini kan saya sudah memiliki rumus ya, rumus dari UN. Nah, ini saya tidak akan mungkin membahas kenapa sih kita dapetin UN, karena nanti terlalu panjang ya, nanti takut kalian jenuh juga dalam videonya. Jadi langsung saja ke contoh di sini. Suku ke-28 barisan aritmetika 17, 14, 11, 8 adalah berapa sih? Katanya gitu kan. Nah, kita coba di sini A-nya berapa sih? A-nya kan suku pertama. Suku pertama itu adalah 17. Bedanya atau selisihnya berapa? Berarti suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. U2 dikurang U1. Berarti B itu adalah 14 dikurang 17. B-nya sama dengan negatif 3. Oke, tadi rumus dari UN itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. Kalau saya tanya suku ke-28 berarti U28. U28 itu berarti A ditambah, ya udah ini saja langsung tuliskan ini dikurang 1. Sebelumnya berapa? 27 B. Kalau suku ke-99 berarti U99. Jadi A ditambah 98 B gitu aja ya nanti untuk penyelesaiannya. Oke, nah kita sudah memiliki A ditambah A U28. U28 itu adalah A ditambah 27B. A-nya tadi sudah didapat, A-nya adalah 17, B-nya 27 dikali negatif 3. 17 ditambah 27 dikali negatif 3 itu adalah negatif 81. Berarti U28-nya berapa nih? U28-nya adalah negatif 64 ya. Jadi suku ke-28 ya dari barisan aritmetika 17, 14, 11, 8 adalah negatif 64 gitu ya. Ini untuk soal yang pertama. Nah, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Rumus suku ke N dari 1, 4, 7, 10 itu bagaimana? 1, 4, 7, 10 berarti kalau nyari rumus suku ke N berarti yang ditanya UN. UN adalah A ditambah N dikurang 1 kali beda. A-nya berapa? A-nya suku pertama berarti 1 ya di sini. A sama dengan 1. Kemudian B sama dengan berapa? 4 dikurang 1 3 ya. A1 B3 berarti ditambah N dikurang 1 dikali 3 sama dengan 1 ditambah 3N dikurang 3 sama dengan 3N dikurang 2. Jadi rumus suku ke N adalah 3N dikurang 2. Atau ketika kita mau membuktikan apakah ini memang rumus suku ke UN gitu kan. Kenapa sih kita harus punya rumus suku ke N? Nah, kita coba di sini. Kita coba substitusi dari tiap-tiap suku ke rumus UN ini ya. Nanti apakah hasilnya adalah ini atau bukan? Oke, coba U1 misal. U1 itu berarti N-nya nanti diganti oleh 1. Berarti 1 dikurang 2. 3 kali 1, 3 dikurang 2 adalah 1 gitu kan. Nah, kemudian kalau saya tanya U2, U2 berarti 3 dikali 2 dikurang 2. 6 dikurang 2, 4. Nah, suku pertama ini berapa? 1. Suku kedua ini berapa? 4. Sama kan? Jadi, ini nanti kita akan mendapatkan UN-nya ya. Akan mendapatkan hasil dari tiap-tiap suku dari rumus UN ini gitu ya.
Kita lanjut di sini ke contoh yang ketiga. Suatu barisan aritmetika memiliki U1 sama dengan negatif 25, U5 negatif 5, suku ke-13. Berarti yang ditanya adalah U13. Oke. Sekarang kita urai dulu di sini. Ada U1 itu negatif 25, kemudian U5 itu sama dengan negatif 5. Yang ditanya adalah U13. Untuk mencari U13, berarti kita membutuhkan apa sih? Kita membutuhkan A ditambah 12 B gitu kan. Nah, berarti di sini ada U1. U1 itu disebut dengan A. A sudah didapat. Hasil dari A itu adalah negatif 25 dari soal gitu kan. Nah, berarti kita hanya mencari nilai dari B. Bisa di sini dicari ya. Dari sini. U5 itu kan A ditambah 4B. A ditambah 4B sama dengan negatif 5 gitu ya. Nah, A ditambah 4B sama dengan negatif 5. Berarti kita kan sudah memiliki nilai dari A-nya negatif 5. A-nya itu adalah negatif 25 ditambah 4B sama dengan negatif 5. 4B sama dengan 20, B sama dengan 5. Nah, maka B sudah ada, A sudah ada. Tinggal kita substitusi. Berarti U13 sama dengan negatif 25 ditambah 12 dikali 5. Negatif 25 ditambah 60 sama dengan 35. Jadi, suku ke-13 dari barisan ini adalah 35 gitu ya. Oke, next kita ke contoh yang 4. Diketahui suku ketiga dan suku ke-10 adalah 11 dan 39. Tentukan A dan B-nya gitu ya. Diketahui suku ketiga sama dengan 11. Suku ke-10 sama dengan 39. Yang ditanya itu adalah A-nya berapa, kemudian B-nya berapa. Oke, sekarang kita urai dulu U3 dan U10. U3 itu berarti A ditambah 2B sama dengan 11 ya. Kemudian U10 berarti A ditambah 9B sama dengan 39. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mengeliminasi nanti agar mendapatkan nilai dari A dan B. Bagaimana caranya? Kita kurang, berarti 11 dikurang 39, negatif 28. 2 dikurang 9, negatif 7B. B sama dengan 4 gitu. Ini B udah dapat. Berarti kita tinggal mensubstitusi B ke sini ya. Nah, maka di sini A ditambah 2. B-nya itu kita substitusi ya. 4 sama dengan 11. A ditambah 8 sama dengan 11. Sorry ada gangguan teknis. Nah, jadi kita tinggal menghitung saja. A-nya ada berapa? 11 dikurang 8 itu adalah 3 ya. Atau cara cepatnya gimana? Cara cepat di sini. Nah, cara cepatnya itu adalah kita kan di sini memiliki 2 suku ya, atau kita memiliki U10 dan U3. Berarti yang U10 yang besar dikurang yang kecil, dibagi yang besar dikurang yang kecil. Maksudnya apa? Jadi misal ada UQ dikurang UP dikurang Q dikurang P gitu kan. Nah, UQ-nya berapa? UQ-nya adalah yang 39 dikurang 11 dibagi P-nya berapa? Q-nya berapa? Q-nya 10 dikurang 3. Berarti 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, ini adalah rumus dari bedanya. Nanti untuk mencari A-nya, kita tinggal substitusi ke sini. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang ini, mau pakai yang cara ini, sama saja ya. Oke, nah tadi kan kita sudah membahas mengenai barisan aritmetika. Nah, ini sekarang kita akan membahas deret aritmetikanya. Jadi, antara barisan dan deret itu berbeda. Tadi kan barisan itu diuraikan dengan 2, 4, 6, 8, 10, sampai dengan UN gitu ya. Kalau deret bagaimana? Deret itu 2 ditambah 4, ditambah 6, tambah 8, tambah 10,
tambah, seterusnya sampai dengan UN. Nah, deret itu dari sini nih, dari barisan ini. Kita bisa disimpulkan dong. Barisan itu kan berarti urutan bilangannya. Sementara deret itu adalah jumlah dari urutan bilangan tersebut. Jadi, misal gini, ini kan 2 itu sebagai U1 gitu kan. 4 itu sebagai U2. Kemudian 6 itu sebagai U3. Nah, dalam deret aritmetika itu nanti ada yang disebut dengan SN, atau misal untuk S1 ya. Untuk S1 itu sama dengan jumlah dari suku pertama, atau A bisa saja disebut dengan A, bisa saja disebut dengan U1 gitu ya. Nah, kalau S2 itu bagaimana? S2 itu adalah penjumlahan antara suku yang pertama ditambah suku yang kedua. Berarti U1 ditambah U2. Kemudian S3 berarti penjumlahan antara suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. U1 tambah U2 ditambah U3. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini dari sini kita akan menemukan rumus ini ya. Sebenarnya nanti bisa ketemu kenapa sih kita mendapatkan rumus ini. Akan tetapi nanti panjang, kalian malah ribet, pusing. Jadi kita langsung saja ke rumus ini ya. Berarti ini secara dasarnya kalian harus mengetahui bagaimana sih deret aritmetika ya. Jadi deret aritmetika itu adalah penjumlahan dari tiap-tiap sukunya gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini kalau misalnya yang ditanya adalah jumlah suku ke-20 dari suku pertama ini. Tadi kan kalau dalam UN itu adalah suku ke-20 dari barisan tersebut adalah. Nah, kalau deret berarti jumlah suku ke-20 dari deret tersebut adalah ya berapa? Nah, di sini kan yang ditanya jumlah suku ke-20 dari 2, 5, 8, 11. Berarti saya memiliki nilai A-nya 2 ya. Kemudian B-nya berapa? B-nya itu adalah 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, ini kan kita memiliki A2, B3. Rumus dari SN adalah N/2 dikali A ditambah UN, atau bisa juga N/2 ditambah 2A ditambah N dikurang 1 beda gitu kan. Nah, kita tinggal substitusi. Ini kan nanyanya jumlah suku ke-20, berarti S20 itu adalah N dibagi 2. Sorry, ini harusnya dikali nih. Dikali ya 2A. Sorry, 2A ditambah N dikurang 1B. Nah, N berarti N itu adalah sukunya. 20 dibagi 2 dikali 2. A-nya berapa? A-nya disubstitusi kedua ditambah N-nya 20 dikurang 1. Bedanya berapa? Bedanya adalah 3 gitu. 20 dibagi 2, 10. 2 kali 2, 4. Ditambah 19 dikali 3. Nah, 19 dikali 3 itu berarti 57 ya. 57 ditambah 4 berarti berapa? 61. 61 dikali 10 berarti berapa? S20 sama dengan 610 gitu ya. Jadi jumlah suku ke-20 dari barisan ini, dari deret ini adalah 610 gitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Mei menabung di bank setiap bulan. Pada bulan pertama ia menabung 100.000 ya. Jadi dia ingin menabung tuh. Yang pertama 100.000. Berarti kita tulis dulu dong di sini yang pertama 100.000. Pada bulan berikutnya uang yang ia tabung selalu lebih besar 5.000. Berarti selalu bertambah 5.000. 100 ditambah 5.000 jadi 105.000 gitu kan. Kemudian 105.000 ditambah 5.000 lagi, berarti jadi 110.000 gitu. Tambah 5.000 lagi, 115.000. Nah, nggak mungkin dong kita menghitung manual langsung seperti ini.
Yang ditanyakan berapakah jumlah tabungan setelah 1 tahun katanya. Berarti 1 tahun itu ada berapa bulan? 1 tahun itu adalah 12 bulan. Oke. Nah, 1 tahun ada 12 bulan. Kita memiliki A di sini. A-nya berapa? Dia kan menabung awal 100.000. Ya udah berarti 100.000. Bedanya berapa? Bedanya itu adalah nih, kan dia pada bulan berikutnya uang yang ia tabung selalu lebih besar 5.000. Jadi setiap bulannya itu selalu bertambah 5.000. Terus setiap bulannya lagi selalu bertambah 5.000. Bulan selanjutnya lagi bertambah 5.000. Berarti bedanya itu adalah 5.000, atau kalian bisa hitung di sini 105.000 dikurang 100.000 berarti 5.000 gitu kan. Nah, tadi 1 tahun itu adalah 12 bulan. Berarti yang ditanya adalah S12. S12 N per 2, atau kita ganti aja di sini. 12 per 2 dikali A-nya 100.000 ya, ditambah N dikurang 1, berarti 11 dikurang 12 kurang 1, 11, bedanya 5.000 gitu kan. Nah, berarti berapa? 6 dikali 100.000 ditambah 55.000. 6 dikali 155.000, 0, 0, 0, 30, berarti 3, 15 ya. Berarti 0, 1.530.000. Jadi jumlah yang ia tabung selama 1 tahun adalah totalnya semuanya ada 1.530.000 rupiah gitu ya. Lanjut ke contoh 3. Suku ketiga 4, suku ke-7 16, suku ke-10 berapa sih? Oke. Suku ke-3 sama dengan 4, suku ke-7 sama dengan 16, suku ke-10 berapa? Suku ke-3 kita uraikan. Berarti ini A ditambah 2B sama dengan 4. 7, A ditambah 6B sama dengan 16. Suku ke-10, sorry, ini harusnya jumlah 10 suku pertama, berarti S10. Berarti ini mau pakai cara yang mana? Yang pakai cara yang KIP aja ya. Berarti UKI ini B sama dengan UKI dikurang UP dibagi Q dikurang P. Berarti 16 dikurang 4 dibagi 7 dikurang 3 berapa tuh? 12 dibagi 4, 3 ya. Bedanya 3. Kita substitusi untuk A-nya ya. Ini untuk B-nya, ini untuk A-nya nih. A-nya berapa ya? Kita hitung. Sekarang A-nya sama dengan A itu sama dengan A ditambah 2B, berarti kok A-nya 4 sama dengan A ditambah 2B. 4 sama dengan A ditambah 2 dikali 3. A sama dengan negatif 2. A negatif 2, B sama dengan 3. Oke, kita udah dapat A sama B. Berarti tinggal disubstitusi ke SN. Berarti 10 per 2 dikali negatif 2. 2 dikali 2 dikali negatif 2 ditambah 9 dikali 3 gitu kan. 5 dikali 21 dikurang 2 21 lagi. 2 dikali negatif 2 negatif 4 tambah 27. 5 dikali 23. 5 dikali 23 itu berapa? 115. Jadi jumlah 10 dari suku pertama pada deret tersebut adalah 115. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Jumlah semua bilangan positif yang habis dibagi 3 dan lebih kecil daripada 160 itu berapa? Bilangan positif berarti habis dibagi 3. 1 bisa dibagi 3 nggak habis nggak? Bisa dibagi 3 tapi tidak habis. 2 bisa dibagi 3 tapi tidak habis. 3 bisa dibagi 3 dan
habis. Berarti 3, 6, 9, sampai dengan sebelum 160. Berarti ada 159 dibagi 3, bisa nggak? Bisa ya, 33. Gitu. Berarti di sini 159 ya. Di suku terakhirnya ada 159. Oke, nah ini kan kita bisa mencari tahu ada A-nya, ada B-nya. A-nya berapa? A-nya adalah 3. A itu adalah suku pertama. B-nya berapa? B-nya itu adalah suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Berarti 6 dikurang 3. 3 ya. Nah, ini kan jumlah semua bilangan positif yang habis dibagi 3. Berarti UN sama dengan, kita harus tahu dulu di sini 159 sebagai apa? Sebagai UN-nya kan. Berarti UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. UN udah ada 159 sama dengan A-nya 3 tambah N dikurang 1, bedanya berapa? 3. 159 sama dengan 3 ditambah 3N dikurang 3. Berarti ini habis 3N, 159, N-nya berarti 53. N-nya itu adalah suku ke-53. Berarti 3 kita cari S53 gitu. S53 berarti 53 per 2 dikali A-nya berapa? 3. 3 ditambah, tadi kan ada rumus. N per 2 dikali A ditambah UN gitu. Ini SN. Berarti 3 ditambah UN-nya ada 159. 53 dibagi 2 dikali 162. Berapa nih? 81 dikali 53 berarti 4.293. Jadi S53-nya adalah 4.293 ya. Oke, kita coba lanjut ke contoh nomor 5 ya. Diketahui suatu barisan aritmetika UN, nyatakan suku ke N. Jika U7 itu 16, U3 tambah U9 24, maka 21 suku pertama deret aritmetika tersebut berapa? Oke, U7 sama dengan 16. U3 ditambah U9 itu sama dengan 24 gitu kan. Maka 21 suku pertama itu berapa? S21-nya berapa? Oke. Nah, kita uraikan dulu satu-satu di sini. U7 itu berarti menjadi A ditambah 7B sama dengan 16. U3 tambah U9 A ditambah 2B untuk U3. Untuk U9 A ditambah 8B sama dengan 24 gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ada A, berarti jadi 2A ditambah 10B sama dengan 24. Oke, nah kita coba sekarang eliminasi untuk mencari nilai A di sini. Ini kan 2A tambah 10B, berarti yang atas kita kalikan 2 nih. Yang ini kita ke sini, kalikan 2 ya. Ini dikali 2 semua, berarti jadi 2A tambah 14B sama dengan 32 dikurang berapa nih? Berarti 32 8 ya. Negatif 8 sama dengan ini negatif 4B, berarti B sama dengan 2. Oke, B-nya sudah dapat, kita tinggal nyari A, ditambah 7. B sama dengan 16, A ditambah 14 sama dengan 16, A sama dengan 2 gitu ya. Oke. A-nya 2. A 2, kemudian B-nya 2. Kita sudah punya A dan sudah punya B. Nah, kalau sudah punya A dan sudah punya B, berarti kita tinggal mencari S21. S21-nya berapa? S21 berarti 21 per 2 dikali 2 tambah
21 dikurang 1 dikali bedanya 2 gitu. Oke, berarti 21 dibagi 2, 2 kali 2 4 ditambah 20 dikali 2 berarti 40. 21 per 2 dikali 44 berarti ini berapa? Berapa nih? Sorry, sepertinya di sini ada kesalahan nih. Ini kan U7, kok di sininya 7B ya? 6B, ini harusnya berapa nih? 12 dong. Ya enggak? Berarti ini negatif 2. Negatif 4. Ini harusnya 4 nih. Salah saya ya. Ini berarti berapa nih? A ditambah 6B, sorry. 16, A ditambah 6 dikali 4 sama dengan 16, A ditambah 24 sama dengan 16, A sama dengan negatif 8. Harusnya A-nya negatif 8 ya, sorry salah. Negatif 8. Terus di sini negatif 16 gitu ya. Terus B-nya kita ganti jadi 4. Terus negatif 16 ditambah 80 berarti 64 ya. Berarti ini 21 dikali 32. 672. Jadi jumlah suku ke-21 itu adalah 672. Sorry ya, tadi ada yang salah sedikit. Oke. Nah, kita lanjut sekarang ke contoh yang ke-6. Hitunglah jumlah dari deret 2, 4, 6, 8 sampai dengan 20. Berarti di sini untuk A-nya itu ada 2, B-nya berapa? B-nya itu ada 2 juga ya, 4 dikurang 2, 2. Kemudian kita punya apa lagi nih? Punya UN, UN-nya 20. Berarti kita harus mencari dulu N-nya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1, B, A-nya 2, ditambah N dikurang 1, 2. UN-nya 20, berarti 20 sama dengan 2 ditambah 2N dikurang 2. Gitu. Berarti 20 sama dengan 2N, N sama dengan 10. Jadi kita punya N 10. Berarti setelah ini kita nyari apa? Nyari U10 ya. S10 karena di sini jumlahnya S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali B-nya 2 ya. Berapa tuh? 5 dikali 4 ditambah 18. 5 dikali 22 gitu ya. Berapa tuh? 110. Oke, jadi S10-nya itu adalah 110 ya. Oke, nah selanjutnya ada UN sama dengan SN dikurang 1. Kenapa sih ada rumus ini? Kita coba kembali ke awal ya. Berarti S1 itu kan sama dengan U1. S2 itu sama dengan U1 tambah U2 gitu kan. Ketika kita eliminasi, S2 sama dengan U1 tambah U2, dikurang S1 sama dengan U1, kita eliminasi nih. Berarti di sini U2 ini habis, sama dengan S2 dikurang S1. Jadi rumus dari U2 adalah S2 dikurang U1. Nah, sehingga kita punya rumus dengan bentuk ini. UN sama dengan SN dikurang 1 gitu ya. Nah, oke. Jumlah N suku pertama deret aritmetika dinyatakan dengan SN ini.
Suku ke-20 deret tersebut ini kita nggak mungkin dong. Kita kan nggak punya A sama B, berarti kita harus nyari dulu. S20 itu berapa? Gitu. Ini cara pertama nih. Cara pertama yang mudah ya. S20 sama dengan, ini kan yang ditanya itu suku ke-20, berarti U20. U20 sama dengan SN dikurang SN-1. Karena di sini ada 20, SN-nya berarti S ke-20. Sama dengan ini, dikurang 1, 20 dikurang 1, S19. Gitu ya. Seperti tadi yang dicontohkan saya. Tinggal disubstitusi SN-nya kan ini nih, N kuadrat. Berarti untuk S20 itu sama dengan 20 kuadrat ditambah 3N. 3N. N-nya kita ganti oleh 20. Kemudian untuk 19, berarti 19 kuadrat ditambah 3 kali 19. Nah, berarti gimana nih? 20 kuadrat itu kan berarti 400 ditambah 3 kali 20, 60. Dikurang 19 kuadrat itu berapa? 361 ditambah berapa? 3 kali 19, 57. Gitu. Berarti ini 460 dikurang 418. Berapa hasilnya? 42. Jadi U20-nya adalah 42. Gampang kan caranya? Atau cara 2 nih. Cara 2 ini gimana sih? Cara 2 itu berarti, nah, kita urai dulu di sini. Kita cari dulu dari S1 dan S2 ya. Cari nilai dari S1 dan S2. Berarti 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. Berapa tuh? 1 ditambah 3, 4. Kemudian yang ini, 2 kuadrat ditambah 3 kali 2. 4 ditambah 6, 10. Gitu ya. Terus, setelah ini, kita mencari, ini kan S1 itu, S1 sama dengan A atau sama dengan UN. UN lagi, U1 gitu ya. U1. Sama aja nih, ya. Berarti U1-nya udah dapat 4. Kita 3 cari bedanya. Beda itu dapat dari mana? Dari sini. Kan S2 itu ketika diuraikan U1 ditambah U2 gitu kan. Berarti S2-nya berapa? S2-nya 10. U1-nya berapa? U1-nya adalah 4. Ditambah U2. Berarti U2-nya sama dengan 6. U2 6. Terus U1 4 gitu ya. Berarti untuk mencari beda sama dengan U2 dikurang U1. U2-nya 6 dikurang 4. Berarti berapa? Berarti 2 gitu ya. Nah, ini berarti 2. Berarti kita tinggal nyari apa? Nyari S20. S20 di atas saja ya. Di atas. S20 sama dengan N. Langsung aja 20 per 2 terus dikali A ditambah 19 B. 10 dikali A-nya berapa? A-nya 4 ditambah 19 dikali 2. 10 dikali 4 tambah 38. Berarti ini 42 kali 10, 420. Jadi S20 sama dengan, ini ada yang salah nggak nih? Kok S20 kan yang ditanya adalah U20 ya. Ini yang ditanya U20, sorry. U20 sama dengan A ditambah 19 B. Berarti A-nya 4 ditambah 19 dikali 2. 4 ditambah 38 berarti 42. Jadi U20 sama dengan 42. Ini dari sini ke sini ya. Sama kan hasilnya. Mau pakai cara 1, mau pakai cara 2 boleh ya.
Tergantung kalian memahaminya seperti apa. Oke. Nah, ke contoh 2, suku N. Nah, dinyatakan dengan ini, tentukan beda dari barisan aritmetika ini. Kalau beda tadi gimana? Sn sama dengan 3N pangkat 2 dikurang 1. Kita coba cari S1 sama S2 dulu. Kayak tadi, S1 berarti 3 kali 1 dikurang 1. Berapa nih? 2 ya. 3 kali 2 dikurang 1. Berarti 12 dikurang 1 11. Gitu ya. Terus, ini kan udah dapat S1, dapat S2. Terus kita sekarang nyari ini sama dengan U1. S2 sama dengan U1 tambah U2. S2 itu kan berarti 11 sama dengan 2 ditambah U2. U2 sama dengan 9. Oke. Terus kita nyari B. B itu sama dengan U2 dikurang U1. 9 dikurang 2. Berarti bedanya adalah 7 ya. Nah, setelah ini gimana? Udah dong. Ini kan beda yang ditanya. Bedanya sama dengan 7. Itu doang ya. Nah, yang terakhir nih ada ini. Suku ke N. Kalau nyari suku ke N gimana? Berarti UN sama dengan UN itu kan berarti SN dikurang 1 kan? SN dikurang SN dikurang 1 gitu kan? Berarti UN sama dengan SN-nya ini kan? 5N pangkat 2 ditambah 12. N ini untuk SN dikurang 1 berarti 5 dikali N dikurang 1. Jadi si N-nya ini dikurang 1 kuadrat ditambah 12 dikali N dikurang 1. Gitu. 5N kuadrat tambah 12N dikurang berapa nih? 5 dikali, ini kan sama aja dengan N dikurang 1. N dikurang 1 kuadrat dikali N dikurang 1. Gitu kan? Berarti N kuadrat dikurang N ditambah 1. Berarti, ini tulis aja nih. Ini ke sini. Ini penjabarannya ke sini ya. Nah, terus di sini N kuadrat dikurang 2N ditambah 1 tambah ini kali pelangi nih ya, berarti 12N dikurang 12 5N kuadrat tambah 12N dikurang 5N kuadrat dikurang 10N ditambah 5 ditambah 12 kurang 12 N. Nah, setelah ini gimana? 5N kuadrat tambah 12N dikurang 5N. Ini kalinya, negatifnya dikali-kalikan. Ditambah 10N dikurang 5 dikurang 12 ditambah 12. Gitu. Terus setelah ini gimana? Ini ada 12N. Ada 5N. Berarti negatif 5 ditambah 12, 10N tambah 7. Jadi UN sama dengan 10N tambah 7. Gitu. Jadi rumus dari UN ini adalah 10N ditambah 7. Gitu ya. Oke, ini contoh soal yang terakhir. Alhamdulillah untuk aritmetika sudah selesai. Nanti saya upload untuk geometrinya ya. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipelajari oleh kalian semua ya, dan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kalau ada kesalahan silakan komen ataupun nanti chat pribadi ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.